Hai guys. semuanya. Kembali lagi di acaranya Konten Dokter Irsad. Bersama Dokter Irsad dan saya Dokter Natasha. Di sini kita akan membahas tentang apa, Dok? Ya, sekitar mata. Sekitar mata. Lebih spesifiknya kita mau bahas apa nih, Dok? Konten kita kan umumnya berbicara masalah mata. Iya. Fokus kita hari ini banyak yang ditanyakan. Iya. Ya, tentang glaukoma. Glaukoma, iya. Itu banyak banget sih yang nanya ya kan, Dok. Jadi kan, Dok, jadi kita ini ceritanya mau ngobrol aja lah ya kan, sekitar glaukoma gitu kan. Yang sering orang banyak nanya, orang sering nanyain sebenarnya glaukoma ini seperti apa sih, Dok? Tapi kita kenalkan lagi ya. Oh, kenalan lagi. Ya, ini host kita Dokter Tasha. Panggilnya Tasha aja ya? Tasha aja, Dok. Oke. Silakan kita mulai dengan glaukoma. Glaukoma kita mulai. Jadi seperti biasa yang paling ditanyakan orang itu kan, Dok. Orang tuh paling sering pengen tahu gitu loh, glaukoma tuh apa? Oh iya. Ya, itu glaukoma istilahnya apa? Yang sering dikatakan sebagai pencuri penglihatan. Artinya gini, matanya tenang kadang-kadang, Iya. tidak ada rasa sakit, tiba-tiba penglihatan hilang. Sebenarnya sudah ada gejala sebelumnya, tapi mereka biasanya baru tahu setelah penglihatan hilang sama sekali. Berarti glaukoma itu selalu ditandai dengan penglihatannya hilang gitu. Penglihatan Paling sering. hilang, ya. Paling sering Memang orang. gejalanya memang ada. Biasanya kalau glaukoma kronis itu ya ditandai dengan penyempitan daripada lapangan pandang. Tapi mereka biasanya tidak awas. Sering setelah tidak melihat sama sekali baru mereka melakukan kontrol. Tapi apa itu glaukoma? Memang glaukoma itu biasanya dihubungkan dengan tekanan mata, kemudian gangguan lapangan pandang, kemudian kerusakan daripada saraf mata. Walaupun sekarang ada juga tidak menghubungkan dengan tekanan mata, tapi faktor tekanan mata inilah yang cukup berperan untuk terjadinya komplikasi daripada glaukoma itu sendiri. Berarti tanda-tanda khasnya sendiri ya itu yang peningkatan tekanan intraokular. Ya, umumnya begitu. Umumnya gitu. Ada peningkatan tekanan mata istilahnya. Tapi kalau istilah medisnya peningkatan tekanan intraokular. Iya. Siapa-siapa aja sih, Dok, yang kira-kiranya bisa kena glaukoma tuh? Biasanya ada faktor risiko yang memudahkan untuk terjadinya glaukoma. Yang paling penting itu, yang tersering itu adalah faktor yang berhubungan dengan keturunan. Keturunan paling sering gitu. Paling sering. Ada juga yang menghubungkan dengan faktor hipertensi. Ada hubungan dengan mereka yang diet kopi, kulit hitam. Biasanya mereka itu dalam penelitian saja. Tapi yang paling penting adalah kemudian risiko umur. Biasanya mereka yang berumur sudah di atas 40 tahun harus waspada. Harus lebih sering mengecek, memeriksakan diri untuk periksa tekanan mata. Kalau seringnya itu ada rentan waktunya gitu nggak, Dok? Ya, biasanya kalau minimal 6 bulan. Minimal 6 bulan sekali ya. Tapi kalau setelah kita ada faktor keturunan, Iya. kita tidak perlu menunggu sampai umur 40 tahun. Jadi waktu kita muda, kita lakukan pemeriksaan rutin saja untuk mencegah Glaukomanya. kerusakan terjadinya akibat glaukoma. Berarti yang faktor keturunan itu sebelum 40 tahun udah bisa ngecek mata lah Ya, istilahnya. lebih bagus ya. kita waspada. Oh. Faktor lagi ya, biar kadang-kadang ya gangguan kacamata. Biasanya kan gangguan kacamata ada minus, ada plus. Itu mereka yang plus biasanya lebih sering untuk terjadinya
Glaukoma. menimbulkan glaukoma. Kalau pasien katarak itu? Katarak juga bisa. Katarak biasanya katarak awal itu bisa menimbulkan peningkatan terjadinya tekanan bola mata. Bahaya nggak sih? Bisa berbahaya. Glaukoma ini berarti termasuk bahaya? Glaukoma harus waspada. Kenapa? Karena dia sama aja dengan penyakit-penyakit mata ya, penyakit-penyakit yang lain. Kita sebenarnya tidak bisa menyembuhkan glaukoma. Kita hanya bisa memperlambat terjadinya komplikasi. Kalau mereka sudah terdeteksi glaukoma, kita hanya bisa mengontrol tekanan bola mata. Dari yang sering dilihat-lihat kan ya dok, rata-rata orang pasien glaukoma tuh pasti kan mengalami kebutaan ya dok? Ya, itulah yang ditakuti oleh pasien glaukoma ini. Hasil akhir daripada glaukoma itu sering terjadinya kebutaan. Kebutaan kenapa terjadi? Kenapa dok? Karena peningkatan tekanan bola mata tadi Iya. menimbulkan kerusakan pada saraf mata. Kerusakan yang terjadi pada saraf mata tidak bisa pulih kembali. Seperti penyakit lain. Kalau katarak itu bisa dilakukan operasi. Kalau glaukoma, saraf mata yang sudah mengalami kerusakan tidak bisa pulih lagi. Itu yang masalah yang sangat penting. Jadi itulah kita harus lebih aware lah ya. Iya. Lebih care terhadap diri kita. Berarti nggak ada pencegahannya dok? Ada pencegahannya. Apa dok? Pencegahannya kalau kita sudah ada faktor keturunan, kita lebih waspada. Iya. Kemudian kalau kita tekanan mata kita agak tinggi, kita buat dia jadi terkontrol. Kemudian kalau kita ada gangguan kacamata, waspada. Jadi biasanya mereka yang gangguan kacamata plus untuk melihat jauhnya itu, kita katakan sebagai hipermetropia, itu kan kalau dia melihat dekat itu kan membutuhkan akomodasi. Jadi matanya bekerja berat. Jadi kita bisa lihat faktor-faktor yang mempercepat atau memudahkan terjadinya glaukoma. Bisa gangguan kacamatanya apa. Kemudian kalau kita periksa sama alat, Iya. kita bisa melihat bilik mata depannya. Ada mereka-mereka yang mempunyai bilik mata depan yang dangkal Iya. atau bola mata yang kecil, itu berisiko untuk terjadi glaukoma. Tidak berat, yang penting kita harus waspada. Berarti kalau misalnya glaukoma ini pasti udah nggak bisa ngelihat lagi ya dok? Kalau sudah terjadi kerusakan, iya. Tapi kalau misalnya dia sudah terkontrol dengan udah rutin minum obat, apa penglihatannya bisa kembali lagi dok? Kalau saraf mata yang sudah rusak, tidak bisa pulih lagi. Tapi kita bisa mengontrol tingkat kerusakannya dengan melihat secara teratur pola daripada lapang pandangnya. Berarti dari lapang pandangnya. Lapang pandangnya bisa kita lihat. Sering kan orang juga pada penasaran dok bisa nggak ya penglihatannya kelihatan lagi gitu. Ya, itu Pada khawatir. umumnya tuntutannya ya, Iya. pertanyaannya mereka ingin pulih lagi. Iya. Jadi yang terbaik adalah mencegah. Jangan sampai terjadi kerusakan lebih dahulu, baru kita melakukan pengobatan. Makanya harus rutin 6 bulan sekali. Kalau misalnya dia nggak punya faktor keturunan, perlu ngecek 6 bulan sekali juga. Biasanya dianjurkan hanya untuk mereka yang berusia di atas 40 tahun. Berarti usia 40 tahun Iya. aja ya yang harus rutin. Usia di atas 40 tahun tidak perlu kita harus punya faktor keturunan, ya. Karena sering mereka-mereka yang sudah di atas 40 tahun biasanya sering terjadi. Ada vitamin pencegahannya nggak dok? Tidak ada Tidak vitamin ada untuk ya? mencegah. Iya. Kan banyak yang nanya juga kan. Iya, jadi dari konten kita ini mudah-mudahan ya yang menonton bisa dapat kita edukasi ya. Tidak ada vitamin untuk mencegah glaukoma. Kemudian tidak ada vitamin untuk bisa menghilangkan glaukoma yang sudah terjadi. Iya. Jadi intinya vitamin itu nggak ada ya dok? Nggak ada, nggak ada. Terus dok,
Kalau misalnya udah parah ya udah gitu dok, atau tetap kita lakukan apa gitu dok? Parahnya bagaimana? Kalau Nanti misalnya udah terjadi komplikasi gitu dok. Kan ya komplikasi biasanya sudah terjadi kerusakan di nervus saraf, optikus. iya. Iya, berarti kita hanya mencegah. Mencegahnya apa? Kita hanya bisa mengintervensi, menurunkan tekanan mata. Caranya bagaimana? Ada yang bisa dengan obat-obatan, ada yang perlu tindakan laser, ada yang perlu tindakan operasi. Jadi gitu nanti itu yang dilihat. Kalau bisa dikontrol dengan tekanan, memberikan obat-obat, tetes mata, sudah cukup. Udah cukup. Sudah cukup. Tapi kalau dia merasa tidak nyaman dengan obat tetes, ingin dioperasi, perlu tindakan operasi. Ada target-targetnya sendiri nggak sih dok? Ya biasanya kita targetnya target tekanan intraokular ada. Itu operator yang menentukan target. Tapi melihat evaluasi daripada kerusakan nervus optikus. Ya udah, berarti sekian dulu kontennya, segini dulu ya. Ya, Teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat untuk ya. kita semua. Sampai ketemu Kembali, konten dadah. selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.